البنجري وإلى روح مولانا شيخ أشرف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري وإلى روح مولانا شيخ شروان عبد الكامل وإلى روح مولانا شيخ سلمان موليا وإلى روح مولانا شيخ سلمان جليل وإلى روح مولانا شيخ محمد زين بن عبد الغني وأصولهم وفرائهم أن الله الكريم منان الرحيم الرحمن يتبشر الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم للجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويعيد علينا وعلى ذريتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم للدين والدنيا والآخرة على كل ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وأهل بيت الكرام شيء لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين. آمين. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini melimpahkan kepada kita semua taufik hidayah serta inayah sehingga kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini. Besar pengharapan kita kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, silaturahim kita pada malam hari ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita serta jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya ketika kita hidup di dunia, apalagi nanti kita semua pasti akan menuju negeri akhirat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam syurganya bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau dari dahulu sampai yang akan datang. Bapak-bapak hadirin wal hadirah rahimakumullah, melanjutkan belajaran kita di dalam kitab Hidayatus Salikin lil Imam Abdus Somad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, masih lagi membahas tentang keutamaan, kelebihan masalah ilmu yang memberi manfaat. Semalam sudah kita membahas tentang definisi daripada ilmu yang manfaat. Menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah ilmu yang manfaat itu secara umum menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan membuka mata hati kita akan kekurangan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ujar Syekh Abdul Samad Al-Balimbani, wa hadal fannu minal ilmin nafi'i, artinya bermula ini termasuk daripada ilmu yang memberi manfaat. Artinya adalah ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu daripada ilmu yang memberi manfaat, seperti yang hamba sebutkan di dalam kitab ini. Jadi Hidayatus Salikin ini adalah terjemah atau Arab Melayu daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imamun Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana yang menulis kitab ini adalah salah satu kawan Datuk Kalampayan, yaitu Syekh Abdul Samad Al-Balimbani, orang Palembang. Dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin yang dibaca oleh ayahanda Kiai Haji Adnan Nawawi di Masjid Nurul Iman. Jadi nang dibaca sidin itu termasuk ilmu yang memberi manfaat, tadi. Bagi Al-Imamun Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumiddin atau Arab Malayunya kitab Siyarus Salikin, sama pengarangnya Syekh Abdul Samad Palembang juga. Dan demikian lagi yang disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ada juga, dan demikian lagi yang disebutkan lagi di dalam kitab Mukhtasar Ihya, dan demikian lagi sekalian ilmu tasawuf itu yaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirah. Dan dari karena inilah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Yawaqitu wal Jawahir, ia nukil daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumiddin, dan ia nukil daripada setengah orang arif billah, man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaumi yukhafu alaihi su'ul khatimah. Ujar sidin, barang siapa tiada baginya daripada ilmu kaum, yakni ilmu tasawuf, pembersihan hati, pada mau mengaji. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi rasul di umur 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas untuk menyebarkan agama Islam ini, perbandingannya antara 12 tahun untuk masalah tasawuf dan 11 tahun masalah fikihnya. Ini bedanya, ya kan? Jadi disuruh kita itu banyak-banyak dahulu mengaji masalah tasawuf, kebersihan diri. Kalau tadahulu fikih bukan berarti menyalahkan kada. Apabila kebanyakan fikihnya, takutan kalau kita itu apabila kada sesuai lawan pendapat ulama yang kita umpati, ujung-ujungnya menyalahkan lawan gawian orang. Yang namanya fikih ini pasti banyak khilafiyahnya. Ya kah? Banyak khilafiyahnya. Jadi kita ya kah kada usah mengurusi itu. Yang penting ada bahagian-bahagiannya. Ada orang yang menguasai ilmu fikih, ada orang yang menguasai ilmu tasawuf,
ada orang yang menguasai ilmu tauhid. Jadi masing-masing ada porsinya orang Tuhan memberi. Hikmahnya agar kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu memang sempurna zatnya, sempurna sifatnya, dan sempurna juga af'alnya, ya kan? Maka jadi melihat lawan mata tadi. Jadi apabila kita itu kadang melazim makan menuntut masalah kebersihan hati, yaitu ilmu tasawuf ini, niscaya ditakuti atasnya su'ul khatimah, yakni mati di dalam berbuat maksiat lawan Allah. Ya kan, jadi tujuan kita mengaji mengaji ilmu tasawuf ini adalah mengenalkan bahwasanya kita itu banyak kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau ada khilaf di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan lawan kita ketika kita itu hendak duduk di majelis ulama, kecuali ulama itu membawa kita dari 5 kepada 5. Yang pertama adalah minasyakki ilal yaqini. Iyakah? Yang pertama, apabila dahulu kita ragu ma'amalakan masalah agama, lalu ketika duduk di majelis sidin, Allah tumbuh akan keyakinan bahwa sanggup kita adalah beramal soleh berkat duduk di majelis sidin, lalu mantap keyakinan ma'amalakan agama, jangan lagi dilapas majelis tersebut. Ini Nabi mengisyaratkan lawan di kita. Jadi kadakawa kita tuh hendak babarang duduk, iyakah? Apalagi lamunnya kita duduk di majelis ulama, yang mana ulama ini menyalahkan bahkan mengkafirkan lawan dingsanak kita seagama. Kada usah duduk di situ, berarti sudah Nabi, iyakah, mawanti-wanti lawan di kita agar kita itu selamat ketika duduk di majelis ulama. Lihati dahulu apakah guru ini membawa kita dari keraguan menuju keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, minat takabburi ila tawaddu'i. Dahulu iyakah kada kawa, iyakah, pokoknya melihat orang barataan masuk ke dalam neraka, sidin ja nang masuk ke dalam surga. Artinya timbul sifat sombong di dalam dirinya. Sombong ini banyak penyebabnya. Sebahagiannya adalah disebabkan karena iyakah disambat tuan guru, Pak. Yang kedua, boleh jadi sombong itu timbul disebabkan keturunan, iyakah? Yang ketiga, boleh jadi sombong itu timbul disebabkan karena kesugihan. Boleh jadi kesombongan itu timbul disebabkan oleh kealiman dan lain sebagainya. Ketika duduk di majelis sidin lalu mengetahui akan aib diri, artinya kekurangan diri, maka dengan berkat majelis tersebut lalu kita mengetahui, lalu melatih diri agar bersifat tawaduk, merendahkan diri lawan orang lain, maka pingkuti majelis tersebut kuat-kuat. Yang ketiga, ujan Nabi minal adawati ilan nasihati. Dahulu kada batataguran, bahkan bermusuh-musuhan. Iajar ulun tadi salah mengaji, iyakah, menyambat orang baya yasinan, iyakah, gawian bid'ah. Orang banisfu Sa'ban disambat kafir dan lain sebagainya. Gawian nang kaya ini nih, montong nyambati gawian orang nang baik aja menurut syariat agama, lalu disambat nang menyalahi daripada gawian agama. Lebih baik kita ampih mengaji ke situ,
carilah majelis yang mana majelis tersebut maulah kita itu saling sayang dan menyayangi salah satu lawan yang lainnya. Salah satunya anjuran Nabi ketika kita mengaji agama. Yang keempat, minar riyai ilal ikhlasi, daripada minta pandang lawan makhluk menuju keikhlasan ba'amaliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar aja ba'amaliyah sedikit kada kaya orang, nang penting kita berusaha mengedepankan yang namanya ikhlas walaupun sedikit amaliyah kita. Dan yang terakhir adalah minar raqbati ila zuhdi, dahulu kada tahu kepala burit berusaha, tulak malam bulik malam, artinya takutan benar lawan kemiskinan. Lalu sudah mengaji, misalnya duduk di majelis ayah anda Kiai Haji Adnan Nawawi, lalu berkat papadah sidin, nasihat sidin, kawa kita membagi-bagi waktu untuk mempersiapkan bekal kita masuk ke dalam kubur, iyakah? Lalu kita kawa sembahyang berjamaah, lalu kawa kita duduk di majelis-majelis ulama atau mendengari nasihat agama. Maka apabila 5 ini ada di dalam majelis tersebut, pingkuti majelis tersebut kuat. Apalagi kita berada di penghujung bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata para hukama menyebutkan bahwa inna rajaba listighfari liddunubi wa sya'bana li islahil qalbi minal uyubi wa ramadhana li tanwiril qulubi. Sesungguhnya ketika kita berada di bulan Rajab, kita banyak-banyak minta ampun lawan dosa-dosa kita kepada Allah. Dan ketika kita berada di bulan Sya'ban, kita berusaha memperbaiki, tentunya menghiasi hati kita ini dengan sifat-sifat mahmudah. Dan ketika kita berada di bulan Ramadan, hidupkanlah hati kita dengan bacaan-bacaan, apalagi membaca Al-Quran. Ketika bulan Sya'ban, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat lawan Nabi, agar hati kita ini diperbaiki oleh Allah, dihiasi oleh Allah dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, dipuji oleh syariat agama. Tetapi ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, yang insya Allah akan kita temui mungkin dalam minggu akan datang, mudahan kita panjang umur, ya kan? Supaya hati kita itu tarang, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Ujan Nabi, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kamu. Rumah di sini boleh jadi rumah yang ada di awak kita, yaitu hati. Dengan apa? Yang pertama, perbanyak sembahyang sunnah. Yang kedua, para ulama menyebutkan as-shalah di sini bisa diartikan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi. Dan yang terakhir adalah perbanyaklah membaca Al-Quran. Apalagi karena kita berada di awal-awal bulan Ramadan, ambil kesempatan di awal bulan Ramadan, ya kah? Kada tahu ulun apabila kena awal Ramadan kita menghadangi hidang isbatnya aja. Bila ujar pemerintah tanggal 1 hari kita puasa, kada usah umpat-umpatan, ya kah? Kenapa? Karena kita lain ahli palak.
Kita nih ahli kukus, iya kah? Buroko berarti, iya kah? Apa ujar Nabi? Idza kana awwalu lailatin min ramadhana nadharallahu ta'ala ila khalqi. Apabila tiba awal bulan suci Ramadan, iya kah? Maka pada ketika itu Allah memandang dengan sifat basarnya, memandang kepada makhluknya. Wa idza nadhara ila 'abdin lam yu'adzibhu abada. Apabila kawa kita itu meraih pandangan Allah, pandangan kasih sayang Allah di awal Ramadan. Makanya kan awal Ramadan bila imbah maghrib kita masing-masing membaca surah Inna Fatahna Laka Fatham Mubina sebanyak 3 kali, supaya selama setahunan rajaki jangan pagat. Duit di dalam dompet kada pagat juga, bila pagat kada payo, ya kah? Jadi seumuran ya kah setahunan apabila kita membaca surah Al-Fatah, ya kah, awal bulan Ramadan, setahunan Allah jamin masalah rajaki kita. Apabila kita kawa meraih pandangan rahmat Allah di awal bulan Ramadan, lam yu'adzibhu abada. Seumuran kada diadab lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi memaham seumuran? Karena yu'adzibhu itu fi'il mudhari. Bila fi'il mudhari lil hal wal istiqbal, seumuran, ya kah? Kada ba'a ampihan. Kalau pang malam itu aja Tuhan memandang kita, kada sampai habis umur kita Allah memandang lawan di kita dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika kita berada di bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh lawan di kita untuk memelihara 5 perkara. Yang pertama ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanatan wa yakunu ma'i tahtal arsy. Yang pertama, ini oleh-olehnya untuk persiapan bulan Ramadan. Barang siapa hadir di majelis ilmu agama, apalagi di Banjarbaru ini kan kita bahambur majelis ilmu agama, ya kah kuliah subuh tadi, ya kah ambil kesempatan kada kawas setiap hari, ambil waktu weekend, ya kah Sabtu Minggu duduk di majelis ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulis setiap jejak langkahnya dengan 1 tahun ibadah kepada Allah. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan aku ujan Nabi banaung lawan inya nanti di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa man dawama ala jama'atin fi Ramadan a'tahu Allah ta'ala bi kulli raq'atin madinah yamla'u min ni'amillah. Barang siapa mendawam makan, istiqomah akan sembahyang berjamaah di bulan Ramadan. Orang bahari bila sudah imbah nisfu, berusaha benar jangan sampai lagi tak tinggal sembahyang berjamaah. Kenapa? Karena ujar Nabi barang siapa kawas sembahyang berjamaah selama 40 hari, maka Allah akan membebaskan orang tersebut daripada 2 sifat kebinasaan. Yang pertama adalah sifat kemunafikan, yang kedua adalah kebebasan dari siksa api neraka. Orang bahari menjaga benar. Takuni aja lawan ayahanda Kiai Haji Adan Nawawi, orang bahari menggawi itu bila imbah nisfu menjaga benar masalah sembahyang berjamaah. Jadi apabila kita berada di bulan Ramadan, kawa kita sembahyang berjamaah, maka setiap rakaatnya Allah beri 1 kotak. Sembahyang duhur 4 rakaat berarti kita 4 kotak berisi di dalam surga.
Imbah itu ditambah asar 4, tambah 3, duha maghrib, isya 4, subuh 2, berapa sudah? Banyak, koler menghitung, ya kah? Artinya banyak tadi kawa kita menggawi sembahyang berjamaah, maka Allah akan memberikan 1 rakaat dengan balasan 1 kota yamla'u min ni'amillahi ta'ala, dan kota tersebut Allah penuhi dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, waman barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahi ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Yang ketiga, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya, laki-laki kah, bini-bini, berusaha sekuat tenaga untuk menghimungi hati kuitan selama bulan Ramadan, bukan di Ramadan aja, di luar Ramadan pun berusaha untuk menghimungi hati kuitan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kada sing ampihan memandang lawan kakanak tersebut dengan pandangan kasih sayang. Wa ana kafilun fil jannah, ujar Nabi, nanti lawan aku betatai masuk ke dalam surga. Iya kah? Yang keempat, ujar Nabi, wa ma min imra'atin tatlubu ridan zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Tidak ada satupun seorang istri yang mana seorang istri ini berusaha untuk mencari ridho laki. Si laki ini pun mempermudah jua lawan bini supaya kita tuh ridho lawan kita sebagai laki. Jangan tak paling aur kita harus menuntut bini supaya baik. Kita kada pernah memikirkan baik lawan bini. Dianjurkan, ujar guru, bini itu bila bakumpul lawan laki berminyak harum, kita masuk kamar bau dadak barandam, nah berarti kita nang salah. Yakah kita dahulu muhasabah, introspeksi diri, hanyar kena lawan bini. Bila sudah kita baik, insya Allah bini kita tuh pun baik juga. Bila bini kita tuh kada tapi maasi lawan di kita, berarti kitanya ini nah ketika memberikan nasihat lawan bini, kita belum mengamalkan lagi lawan apa nang kita perintah akan lawan bini kita. Wajar inya kada maasi, iya kah? Wajar disahutinya, iya kah? Tapi apabila kita berusaha meringankan supaya kita itu sebagai suami maridhoi lawan bini kita, maka bini kita itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada Siti Maryam lawan Siti Asiyah. Dan yang terakhir nih, oleh-oleh untuk persiapan bulan Ramadan nih, ya kah? Wa man qada hajata akhihil muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala alfa hajatin yaumal qiyamah. Siapa kawa mengabulkan hajat ding sanak seagama selama bulan Ramadan. Bila ada orang besaruan buka bersama, kadada kita udur syariah misalnya kita datangi, maka Allah menyiapkan lawan di kita 1000 hajat yang akan dikabulkan oleh Allah ketika kita berada di negeri akhirat. Ya kan, jadi 5 perkara ini yang perlu kita jaga supaya Ramadan tahun ini ya kah berkesan lawan di kita. Ramadan itu memang sudah baik, kitanya yang belum baik. Ya kan, ketika bulan Ramadan Allah mendiskon besar-besaran masalah pahala, tapi kita nang kada mau hiran-hiran hendak mengambil kesempatan tersebut. Nang kaya apa supaya kita mengagungkan yang namanya bulan Ramadan, kita yakinkan bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir lawan di kita. Supaya kita kawa memanfaatkan bulan Ramadan nang di hadapan mata.
Berapa banyak sudah kakawanan pian, kakawanan ulun, iyakah bulikan inya sudah ke hadrat Tuhan. Hendak pulang ujar inya bertamu bulan Ramadan, sekalinya umur nang kada sampai. Nang dahulu rami sidin umpat jua menyalawat, jaka as-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata jami'ah litarawihi min syahri Ramadan rahimakumullah. Wayah ini suara sidin sudah kadada lagi. Berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal kita menuju alam kubur. Mudah-mudahan kita barataan dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah, diluaskan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik, hidayah serta inayah sehingga kita bisa memanfaatkan umur yang sisa ini untuk mempersiapkan bekal yang terbaik menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah mulut kita bisa mengucapkan kalimat yang sangat mulia ketika kita sakaratul maut, yaitu kalimat la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.